Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai pengelolaan memori tanpa paging dengan paging dan teknik pertukaran page. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Sirli Hardianti Kofia, kemudian ada Naila Syafira Wijaya, ada Vinka Alisha Aurelia, dan Syahnara Nastasya. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengelolaan memori tanpa paging. Pengelolaan memori tanpa paging adalah metode manajemen memori di mana proses dijalankan secara langsung di lokasi memori fisik tanpa membaginya ke dalam blok-blok kecil yang disebut page. Dalam sistem ini, memori dialokasikan secara berkesinambungan atau continuous untuk setiap proses. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam sistem monoprogramming atau multiprogramming dengan partisi tertentu. Kemudian masuk ke monoprogramming. Monoprogramming adalah metode pengelolaan memori di mana hanya satu proses atau program yang dijalankan oleh sistem pada satu waktu. Dalam sistem ini, semua sumber daya perangkat keras seperti memori utama, prosesor, dan perangkat input-output didedikasikan sepenuhnya untuk satu program hingga selesai. Manajemen memori pada sistem monoprogramming, ciri-cirinya yaitu hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori, pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tab, program mengambil kendali seluruh mesin. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan 3 cara organisasi memori untuk satu proses tunggal, yaitu yang pertama ada sistem operasi di RAM. Sistem operasi ditempatkan di memori utama bersama program pengguna. Memori yang tidak digunakan berada di bagian bawah atau atas. Model ini umum digunakan pada sistem sederhana yang hanya memiliki satu jenis memori atau RAM. Kemudian yang kedua ada sistem operasi di ROM. Sistem operasi disimpan di ROM untuk menghemat ruang pada RAM. Program pengguna berada di RAM, memori yang tidak digunakan tetap tersedia. Tetapi sebagian memori dialokasikan untuk ROM yang menyimpan sistem operasi. Cocok untuk perangkat dengan memori terbatas seperti sistem tertanam. Yang ketiga ada sistem operasi di RAM dengan device driver di ROM. Sistem operasi berada di RAM bersama program pengguna. Driver perangkat atau device driver ditempatkan di ROM, misalnya di bagian blok memori atas 8K dari area alamat 1M. Pendekatan ini memungkinkan ROM digunakan untuk menyimpan firmware atau BIOS, Basic Input Output System, yang mendukung perangkat keras. Nah, area hitam ini menggambarkan bagian ROM, sedangkan area abu-abu adalah RAM. BIOS itu merupakan Basic Input Output System yang merupakan program kecil yang disimpan di ROM untuk menangani komunikasi perangkat keras dasar. Kemudian kita masuk ke slide 6, yaitu ada multiprogramming. Pengorganisasian memori pada sistem multiprogramming adalah proses manajemen memori yang memungkinkan beberapa program atau proses dijalankan secara bersamaan dalam memori utama. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan CPU dan perangkat keras lainnya dengan memungkinkan beberapa proses berbagai memori secara efisien. Tujuannya yaitu memaksimalkan pemanfaatan CPU saat satu proses menunggu atau misalnya operasi input-output, proses lain dapat menggunakan CPU. Efisiensi penggunaan memori, membagi memori utama di antara beberapa proses secara optimal. Kemudian dukungan multitasking, yaitu menjalankan beberapa program atau proses secara bersamaan. Kemudian masuk ke metode partisi. Yang pertama, satu antrian tunggal untuk semua partisi. Keuntungannya lebih fleksibel, serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahan, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi yang besar. Kemudian ada gambar yang menunjukkan sistem multiprogramming dengan pemartisan tetap, yaitu menggunakan sistem antrean. Yang pertama ada pemartisan tetap. Memori utama dibagi menjadi beberapa partisi dengan ukuran tetap, seperti yang terlihat di gambar. Partisi 1, 50 KB, partisi 2, 75 KB, partisi 3, 100 KB, partisi 4, 200 KB, kemudian partisi 5, 150 KB,
digunakan untuk sistem operasi. Setiap partisi dapat diisi oleh satu proses pada satu waktu. Kemudian yang kedua ada sistem antrean. Ketika ada lebih banyak proses yang membutuhkan eksekusi daripada jumlah partisi yang tersedia, proses tersebut masuk ke antrean. Antrean ini memastikan bahwa proses akan dijalankan segera setelah partisi memori yang sesuai menjadi kosong. Cara kerjanya, proses-proses masuk ke partisi berdasarkan ukuran mereka. Jika ukuran proses lebih kecil atau sama dengan ukuran partisi tertentu, proses tersebut dapat dimasukkan ke partisi tersebut. Proses yang ukurannya lebih besar dari partisi tertentu tidak akan bisa dieksekusi di partisi tersebut. Kemudian ada pemodelan multiprogramming, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama multiprogramming, yang kedua ada multiprogramming system. Pertama aku mau ngejelasin dulu yang bagian multiprogramming system, yaitu merupakan di mana job-job disimpan di main memory di waktu yang sama dan CPU dipergunakannya secara bergantian. Nah, hal ini membutuhkan beberapa kemampuan tambahan, yaitu penyediaan I/O rutin oleh sistem, terus kemudian pengaturan memori, mengalokasikan memori pada beberapa job. Terus kemudian penjadwalan CPU untuk memilih job mana yang akan dijadikan serta di pengalasian, oke? Terus kemudian yang kedua ada multiprogramming. Ini berarti meletakkan lebih dari sebuah program di main memory. Nah, cara ini dilakukan dengan membagi main memory menjadi beberapa partisi. Nah, tiap partisi akan menyimpan sebuah program. Terus kemudian ada foreground partisi akan berisikan program dengan prioritas yang lebih tinggi. Nah, sedangkan background partitions akan berisi program dengan prioritas yang lebih rendah. Jadi aku mau ngejelasin bagian foto utilasi CPU dibanding jumlah proses. Jadi ini nanti ada fotonya di sini. Terus ini yang pertama, misalnya rata-rata memori sebuah proses 20%, jadi total memori dalam satuan waktu. Terus kemudian bila ada 5 proses, waktu penggunaan CPU. Terus kemudian ada CPU sibuk 100% sepanjang waktu sampai ada proses selesai yang tidak tepat. Jadi proses tidak secara konstan mengambil memori sepanjang waktu. Terus kemudian perhitungan lain, misalnya Pi sama dengan persen memori yang digunakan untuk suatu proses. Jadi waktu tunggu I/O bila ada N proses, maka penggunaan CPU sama dengan 1 minus PN. Dan kemudian tuh dalam perhitungan ini diasumsikan antara proses independen. Perhitungan lain FA lebih tepat sama dengan teori antrian. Jadi kayak gitu guys. Nah, kemudian ada relokasi dan proteksi bagian memori. Nah, ini ada keunggulan sama kelemahannya. Jadi relokasi dan proteksi bagian memori itu manajemen memori berdasarkan alokasi. Jadi ini dia tuh dibagi menjadi dua lagi. Jadi yang pertama ada alokasi memori berunturan atau dalam kurung kontigu. Nah, ini tuh dimana tiap-tiap proses menepati satu blok tunggal lokasi memori berurutan. Nah, jadi dalam alokasi memori berurutan ini keunggulannya dia tuh ada sederhana, terus kemudian tidak akan berbentuk lubang-lubang memori bersebaran. Terus kemudian yang ketiga ada karena berurutan jadi prosesnya tuh bisa diseleksi dengan cepat. Terus kemudian ada kelemahannya tuh pertama ada bisa boros memori. Terus kemudian yang kedua dapat memuatkan proses bila nggak ada satu blok memori yang mencukupi gitu. Ada dua, yaitu alokasi memori tak berurutan atau non-continue. Jadi ini tuh dimana program dibagi menjadi beberapa blok atau segmen. Nah, jadi blok-blok program ditempatkan di memori dalam potongan tanpa perlu saling berdekatan. Nah, teknik ini biasanya digunakan pada sistem memori maya sebagai alokasi patch. Nah, ini patch dilakukan secara global. Nah, kemudian juga ada keuntungan dan kelemahannya. Nah, pertama keuntungannya tuh ada sistem itu dapat dimanfaatkan memori utama jadi secara berbarengan. Terus kemudian yang kedua ada sistem operasi mampu memuatkan proses lebih efisien. Jadi keuntungannya tuh bisa lebih efisien. Jadi itu kenapa bisa lebih efisien? Karena bila jumlah total lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses, jadi akan langsung segera dieksekusi. Terus yang kedua ada kelemahannya itu
yang pertama ada memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan lebih sulit. Terus yang kedua ada memori dapat menjadi banyak lubang tersebar. Jadi tuh memori yang tersebar itu nggak bisa dipakai gitu. Jadi di slide 13 ini ada proteksi memori. Jadi proteksi memori ini yaitu mekanisme yang bertujuan untuk mencegah akses ilegal terhadap memori. Lalu diterapkan dengan menggunakan bit proteksi yang diasosiasikan dengan setiap frame memori. Lalu ada yang kedua, valid invalid bit. Valid itu menunjukkan bahwa halaman tersebut berada dalam ruangan alamat logika yang diizinkan, sehingga akses ke halaman tersebut sah. Lalu ada invalid. Invalid itu menandakan bahwa halaman tersebut berada di luar ruang alamat logika atau tidak diizinkan untuk diakses. Lalu di sini ada fungsi utama dari bit valid invalid. Yang pertama, menentukan apakah suatu alamat logika yang diberikan valid atau dapat diakses. Yang kedua, mencegah proses untuk mengakses memori di luar batas yang telah dialokasikan untuknya, sehingga mencegah kesalahan dan ancaman keamanan. Lalu di sini ada gambarnya. Nah, pada gambar ini menunjukkan dari struktur tabel halaman atau page table. Di kolom pertama kita lihat itu berisikan nomor halaman angka atau logical page number. Di kolom kedua kita lihat ada frame number atau menunjukkan nomor frame fisik di mana halaman tersebut dimuat dalam memori utama. Di sini ada kolom ketiga, kita lihat yaitu valid invalid bit. Nilai 1 atau valid berarti halaman tersebut ada di ruang alamat logika dan dapat diakses. Yang kedua, jika nilainya 0 atau invalid, yaitu menunjukkan bahwa halaman tersebut tidak berada dalam ruangan alamat logika proses yang sedang berjalan. Di sini kita mengambil contoh kasus, misalnya jika proses mencoba mengakses halaman dengan valid invalid ini bernilai 0, sistem akan mendeteksi pelanggaran dan mencegah akses tersebut. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan data atau akses yang tidak sah. Proteksi memori seperti ini adalah komponen paling penting dari sistem operasi modern, terutama dalam lingkungan multiprogramming untuk memastikan isolasi antar proses. Lalu ada di slide berikutnya, kita lihat ada yang namanya pegging. Pegging sendiri pengertiannya adalah teknik manajemen memori yang membagi ruang memori fisik menjadi blok-blok berukuran tetap yang disebut frame, dan membagi memori logis dari suatu proses menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut page. Pegging memungkinkan sistem operasi untuk memetakan page logis ke frame fisik tanpa memerlukan ruang memori kontigu, sehingga mengurangi fragmentasi eksternal. Lalu di sini yang pertama ada page atau halaman, yaitu unit kecil memori logis yang biasanya berukuran sekitar 4 KB atau 8 KB. Lalu ada yang namanya frame atau bingkai, yaitu unit kecil memori fisik yang ukurannya sama dengan page. Lalu selanjutnya di sini ada MMU atau Memory Management Unit. MMU sendiri itu pengertiannya adalah perangkat keras yang bertanggung jawab untuk melakukan address translation atau translasi alamat dari alamat logis yang digunakan oleh program ke alamat fisik yang digunakan oleh hardware. Fungsi MMU sendiri itu sangat penting dalam implementasi pegging. Fungsinya yang pertama itu ada menggunakan table yang disebut dengan page table untuk menerjemahkan alamat logis ke fisik. Yang kedua, ada menangani mekanisme pengindeksan page table untuk menemukan lokasi frame di memori fisik. Yang ketiga, ada memastikan keamanan akses memori dengan validasi hak akses.
Lalu selanjutnya di sini ada address at translation atau yang namanya translasi alamat tadi. Proses ini mengubah alamat logis atau virtual address menjadi alamat fisik atau physical address. Alamat logis terdiri dari dua bagian. Nih, yang pertama ada page number atau nomor halaman. Nah, di bagian ini alamat logis yang menunjuk ke entry dalam page table. Yang kedua ada page offset atau offset halaman, yaitu bagian dari alamat logis yang menunjukkan posisi spesifik dalam halaman tersebut. Contohnya, jika alamat logisnya adalah 16 bit, maka 4 bit pertama itu page number, lalu 12 bit berikutnya disebut page offset. Seperti itu ya. Lalu ada proses translasinya. Yang pertama, page number digunakan sebagai indeks untuk mencari entry di page table. Yang kedua, page table memberikan alamat frame fisik yang sesuai. Yang ketiga, page offset ditambahkan ke alamat frame untuk mendapatkan alamat fisik. Oke, jadi yang berikutnya, di sini ada page table. Page table adalah struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan informasi tentang pemetaan antara page logis dan frame fisik. Informasi dalam page table sendiri yang pertama yaitu ada nomor frame atau lokasi fisik dari page. Yang kedua ada bit valid atau invalid, menunjukkan apakah page sedang berada di memori fisik. Yang ketiga ada hak akses, informasi yaitu tentang informasi tentang apakah page hanya dapat dibaca, ditulis, atau dieksekusi. Translation Log Exit Buffer TLB. TLB adalah cache khusus yang digunakan untuk mempercepat proses translasi alamat. Proses kerja TLB yang pertama, ketika MMU membutuhkan translasi alamat, TLB diperiksa terlebih dahulu. Yang kedua, jika entry ditemukan di TLB hits, alamat fisik segera dikembalikan. Ketiga, jika tidak ditemukan TLB miss, MMU mengakses page table di memori utama dan memperbarui TLB. Inverted page table. Inverted page table adalah implementasi alternatif dari page table yang dirancang untuk mengurangi ukuran page table dalam sistem dengan memori besar. Fitur utama indeks berdasarkan frame fisik. Setiap entry di inverted page table berisi informasi tentang page logis mana yang dipetakan ke frame tersebut. Efisiensi ruang, mengurangi ukuran page table karena ukurannya hanya bergantung pada jumlah frame fisik, bukan jumlah page logis. Kelemahan translasi alamat lebih lambat karena entry menggunakan pencocokan searching. Page fault. Page fault adalah peristiwa ketika proses mencoba mengakses page yang tidak berada di memori fisik. Proses yang terjadi saat page fault, MMU mendeteksi bahwa page tidak valid. Sistem operasi diberitahu melalui interrupt. Sistem operasi memuat page yang diminta dari disk swap area ke memori fisik. Page table diperbarui untuk menunjukkan lokasi baru dari page di memori fisik. Eksekusi proses dilanjutkan. Page fault adalah mekanisme penting dalam virtual memory untuk menangani situasi di mana memori fisik tidak cukup menampung seluruh page. Algoritma pertukaran page. Jika suatu proses menginginkan page tapi page tersebut belum ada pada memori utama,
maka akan terjadi page fault. Untuk memilih page yang dikeluarkan dari memori, maka diperlukan algoritma penggantian yang akan memberikan tingkat page fault yang terendah yang mungkin. Kemudian di sini ada FIFO atau first in first out, merupakan algoritma penggantian page yang paling sederhana. Ketika suatu page harus diganti, maka page terlama yang dipilih. Pada algoritma ini akan muncul anomali Beledi di mana kecepatan page fault akan bertambah jika frame-nya juga bertambah. Di sini ada gambar yang menunjukkan string referensi yaitu barisan angka di bagian atas adalah referensi halaman yang diminta oleh proses dalam urutan tertentu. Kemudian frame matrix menunjukkan frame memori yang tersedia. Setiap kotak berisi halaman yang di-load ke memori pada waktu tertentu. Kemudian fault atau F, tanda F menunjukkan bahwa terjadi page fault, yaitu ketika halaman yang diminta tidak ada di memori dan harus dimuat. Nah, proses simulasi ini saat sebuah halaman diminta, jika halaman sudah ada di memori tidak terjadi page fault. Jika halaman tidak ada, terjadi page fault dan algoritma FIFO menggantikan halaman yang paling lama berada di memori. Nah, contoh dalam gambar ini, jika memori hanya memiliki 3 frame, halaman pertama yang dimasukkan adalah 7, diikuti 0, lalu 1. Ketika halaman 2 diminta, halaman 7 diganti karena itu adalah halaman yang pertama masuk. Proses ini terus berlanjut mengganti halaman sesuai dengan urutan masuknya. Kemudian di sini ada NRU atau Not Reused. Algoritma penggantian page NRU atau Not Recently Used. Setiap page diberi status bit R atau reference dan E modified. Bit bernilai 0 jika page belum direferensi atau dimodifikasi, dan 1 jika sebaliknya. Dari nilai desimalnya didapat 4 kelas. Kemudian di sini ada gambar. R ini menunjukkan reference, menunjukkan apakah halaman telah digunakan atau diakses. 1 sama dengan sudah, 0 sama dengan belum. Kemudian M, modified, menunjukkan apakah halaman telah dimodifikasi. 1 sama dengan sudah, 0 sama dengan belum. Kelas, halaman dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan nilai R dan M. Kelas 0, R sama dengan 0, M sama dengan 0, tidak diakses dan tidak dimodifikasi, paling prioritas untuk diganti. Kemudian kelas 1, R sama dengan 0, M sama dengan 1, tidak diakses tetapi dimodifikasi. Kelas 2, R sama dengan 1, M sama dengan 0, diakses tetapi tidak dimodifikasi. Nah, kelas 3, R sama dengan 1, M sama dengan 1, diakses dan dimodifikasi, paling tidak prioritas untuk diganti. Di sini ada LRU atau Least Recently Used. Page yang baru diakses berpeluang untuk diakses dalam waktu dekat. Page yang sudah lama tidak diakses berpeluang untuk tidak diakses dalam waktu yang lama. Asumsinya, halaman yang sudah lama tidak digunakan sudah tidak dibutuhkan lagi dan kemungkinan besar halaman yang baru di-load akan digunakan kembali. Kemudian ada gambar yang menunjukkan algoritma LRU yang mengganti halaman yang paling lama tidak digunakan. String reference ini urutan halaman yang diminta oleh proses. Page frame memori dengan 3 frame yang tersedia untuk menyimpan halaman. F atau fault menunjukkan page fault, yaitu saat halaman yang diminta tidak ada di memori. Kemudian proses simulasinya saat halaman baru diminta. Jika halaman sudah ada di memori, tidak terjadi page fault. Jika halaman tidak ada, algoritma mengganti halaman yang paling lama tidak digunakan. Contoh dalam tabel ini, saat string reference 2 diminta, terjadi page fault dan halaman dimasukkan ke frame. Ketika halaman 1 diminta tetapi memori penuh, algoritma mengganti halaman yang paling lama tidak digunakan. Nah, total page fault pada simulasi ini adalah 7. Kemudian masuk ke page replacement. Pemodelan pertukaran page atau disebut page replacement. Page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya.
Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swipe dan mengubah table page dan table lain yang menunjukkan page tidak lagi di memori. Kemudian di sini ada langkah-langkah dari page replacement. Yang pertama, carilah lokasi page yang diharapkan pada disk. Yang kedua, carilah frame kosong dengan cara bila ada frame kosong, gunakan. Bila tidak ada, gunakan algoritma page replacement untuk menyelesaikan frame yang akan menjadi korban. Simpan page korban ke disk, ubah table page. Kemudian yang ketiga, baca page yang diinginkan ke frame kosong yang baru, ubah table page. Kemudian mulai kembali proses user. Nah, gambar ini menjelaskan konsep page replacement dalam manajemen memori komputer. Di sini ada frame dan page table. Frame atau slot memori fisik di mana halaman data ditempatkan. Page table, table yang mencatat hubungan antara alamat logis atau virtual dan alamat fisik. Valid invalid bit. Bit valid menunjukkan bahwa halaman saat ini ada di memori. Bit invalid menunjukkan bahwa halaman tidak ada di memori, misalnya di penyimpanan sekunder. Kemudian ada proses dari page replacement ini. Langkah pertama, pilih halaman atau victim page yang akan diganti. Algoritma tertentu digunakan seperti FIFO, LRU, dan optimal. Langkah kedua, tandai halaman lama sebagai invalid di page table. Langkah ketiga, swap halaman korban atau victim page ke penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD. Kemudian langkah keempat, muat halaman baru yang diminta dari penyimpanan sekunder ke memori fisik dan perbarui page table. Kemudian ada disk sebagai penyimpan sekunder. Gambar ini juga menunjukkan disk yang digunakan untuk menyimpan halaman yang tidak aktif saat memori penuh. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.